Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Indra Baktiar, mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan IUD yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai macam-macam indikasi, kontraindikasi, pemakaian IUD dan efek sampingnya. Tapi sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Umurnya? 25 tahun. Oh ya, apakah Ibu sudah siap? Bisa dimulai ya Bu ya. Yang pertama yaitu definisi AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, intrauterine device, adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral. Sejak metode AKDR dikenalkan, banyak orang yang menggunakan untuk program pengaturan jumlah anak dalam keluarga karena relatif aman, mudah, dan murah. Untuk yang selanjutnya, jenis dari AKDR. Jenis-jenis dari AKDR atau IUD dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, lipase atau loop. Yang kedua, shaft coil. Yang ketiga, dana super. Yang keempat, Cooper T atau Jin T. Yang kelima, Cooper 7. Yang keenam, Multilute. Yang ketujuh, progesteron IUD. Yang umum beredar dipakai di Indonesia ada tiga macam, yaitu yang pertama AKDR atau IUD Cooper T, terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan AKDR atau IUD dan batang AKDR atau IUD. Dan yang selanjutnya, kontrasepsi IUD. AKDR atau IUD Novate terbentuk dari rangka plastik dan tembaga. Pada ujung lengan AKDR atau IUD bentuknya agak melengkung tanpa ada tembaga. Tembaga hanya ada pada batang AKDR atau IUD. Dan yang selanjutnya, AKDR IUD Mirena, berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel atau hormon progesteron, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI. Waktu pemasangan kapan saja dalam siklus haid selama yakin tidak hamil. Yang selanjutnya, pemasangan setelah persalinan. Yang pertama, boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan. Yang kedua, dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan, dipastikan tidak hamil. Dan yang selanjutnya, setelah keguguran atau aborsi. Yang pertama, tidak mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Jika keguguran lebih dari 7 hari terakhir, boleh dipasang, dipastikan tidak hamil. Dan yang selanjutnya, jika terjadi infeksi, boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh. Pakai metode kontrasepsi yang lain. Dan yang selanjutnya, jika ganti dari metode lain, yang pertama, jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir, AKDR boleh dipasang. Waktu kontrol. Setelah dilakukan pemasangan, umumnya penggunaan KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan, untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Efek sampingnya, yang pertama spotting, yang kedua perubahan siklus menstruasi, yang ketiga amenor, yang keempat desminor, yang kelima menorrhagia, yang keenam fluvor albus, yang ketujuh pendarahan postseksual. Indikasi CDC tahun 2016. Yang pertama, gangguan metabolis. Yang selanjutnya, gangguan kardiovaskuler. Yang ketiga, gangguan neurologi. Yang keempat, gangguan sistem reproduksi. Yang kelima, gangguan hematologi. Yang keenam, penyakit infeksi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penyakit autoimun.
Dan selanjutnya kontraindikasi. Yang pertama kehamilan, yang kedua infeksi, yang ketiga penyakit neoplastik, yang keempat perdarahan vagina di luar siklus haid berat, yang kelima bentuk rahim tidak normal, yang keenam penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih untuk waktunya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.